Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel kami dan pada video kali ini kami akan membahas tentang PSAK 57. Materi yang pertama adalah tentang tujuan dan ruang lingkup. PSAK 57 atau IAS 37 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran profesi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam CLK. PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya, kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan atau onerous. Dan juga hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain, contohnya seperti PSAK 34, 46, 30, 24, 28, dan juga 36. Baik, selanjutnya adalah definisi-definisi. Nah, yang pertama ada aset kontingensi yang merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Yang kedua, ada kewajiban konstruktif atau kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini berdasarkan praktik baku masa lalu, di mana kebijakan yang telah dipublikasi atau pernyataan baru yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu. Dan akibatnya, entitas telah menciptakan perkiraan valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Yang ketiga, restrukturisasi, yang merupakan suatu program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah lingkup kegiatan usaha entitas atau cara mengelola usaha. Yang keempat, provisi. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Yang kelima, kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Dan yang terakhir, kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari suatu kontrak, baik itu secara eksplisit ataupun implisit, peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Selanjutnya, ada pengakuan provisi. Provisi diakui jika, yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini, baik itu bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah mengenai kewajiban tersebut dapat dibuat. Nah, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak dapat diakui sehingga entitas tidak diperkenankan untuk mengakui liabilitas dan aset kontingensi. Dalam peristiwa yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika setelah melewati beberapa pertimbangan dari seluruh bukti yang tersedia. Terdapat kemungkinan yang lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini muncul pada akhir periode pelaporan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pengakuan provisi, yaitu bagian pertimbangan bukti-bukti yang tersedia. Setidaknya ada 3 syarat yang perlu kita ketahui untuk kita mempertimbangkan bukti-bukti yang tersedia. Yang pertama adalah besar kemungkinannya bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, sehingga entitas mengakui provisi, yaitu ada notes-nya itu jika kriteria pengakuan terpenuhi. Kemudian, yang kedua, jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Dan yang terakhir adalah pengungkapan tidak perlu dilakukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan kewajiban kini yang masih ada dalam bagian dari pengakuan provisi. Nah, seperti kita ketahui, kalau provisi itu tidak akan lepas hubungannya dengan namanya adalah peristiwa di masa lalu. Dari peristiwa di masa lalu itu akan mengakibatkan namanya kewajiban kini. Nah, kewajiban kini atau present obligation ini itu akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu adalah kewajiban hukum, dan yang kedua adalah kewajiban konstruktif. Kita bahas satu-satu dari kewajiban hukum terlebih dahulu. Nah, kewajiban hukum ini sebenarnya kewajiban yang mengikat perusahaan atas peristiwa di masa lalu yang
timbul dari tiga hal. Yang pertama adalah suatu kontrak yang dilakukan secara eksplisit ataupun implisit oleh sebuah perusahaan tertentu. Kemudian juga adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Dan juga yang ketiga adalah pelaksanaan produk hukum lainnya. Jadi meskipun itu nanti dalam bentuk peraturan pemerintah atau lain sebagainya, itu juga masih dalam aturan kewajiban hukum yang kalau misalkan terjadi pelanggaran di situ, maka perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban hukum tersebut. Selain daripada itu juga ada namanya kewajiban konstruktif. Nah, kewajiban konstruktif ini itu bisa dilakukan jika kewajiban hukum itu tidak ada di negara tersebut. Misalkan peraturan perundang-undangannya ternyata yang mengatur tentang dampak lingkungan itu ternyata tidak ada. Nah, itu juga bisa digunakan kewajiban konstruktif. Jadi kewajiban konstruktif itu sebenarnya apa sih? Jadi kayak perusahaan itu mempunyai reputasi untuk memperbaiki dampak-dampak mungkin buruk yang terjadi itu akibat dari aktivitas di masa lalu. Nah, makanya nanti itu sebenarnya didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada praktik masa lalu dan juga akan menimbulkan ekspektasi kuat daripada entitas-entitas lain. Jadi kayak pemodal atau lain sebagainya itu bisa percaya bahwa si perusahaan tersebut nantinya akan melaksanakan tanggung jawab daripada kejadian yang di masa lalu tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pengakuan provisi. Provisi hanya diakui bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada yang masa datang. Jadi, intinya adalah provisi itu tidak bisa digabungkan ketika nanti ada tindakan entitas di masa yang akan datang. Itu akan terpisah dan tidak bisa dianggap sebagai provisi. Nah, contoh-contohnya itu misalkan denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa akan datang. Jadi intinya kalau misalkan pemulihan atau ada denda pemulihan pencemaran lingkungan, itu hanya yang berlaku untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu. Itu yang bisa diakui sebagai provisi. Nah, untuk kalau misalkan dia ada tindakan lainnya di masa akan datang untuk memperbaiki pencemaran lingkungan itu, nah itu tidak akan dianggap sebagai provisi. Nah, contoh-contoh lainnya misalkan ada biaya kegiatan purna operasi, instalasi minyak atau instalasi nuklir, sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Jadi, kalau misalkan ada kerusakan pada saat itu, pada saat kejadian pembuatan instalasi minyak atau instalasi nuklir itu ya udah yang dahulu aja, yang sebelumnya aja yang diakui. Tapi kalau misalkan nanti ada entitas itu melakukan tindakan di masa yang akan datang, itu tidak boleh diakui. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan diagram dari provisi. Nah, jadi kita mulai dari kata mulai, itu baru dia akan lihat kewajiban kini akan ada sebagai akibat yang kejadian mengikat atau tidak. Kalau iya, dia akan lanjut lagi ke iya. Itu kemungkinan akan ada terjadi arus keluar sumber daya tidak. Kalau misalkan ada, iya, ya berarti dia lanjut lagi. Kalau ada estimasi yang andal tidak. Kalau ada, ya berarti kita buat kewajiban di estimasi. Nah, kalau misalkan tadi kewajiban kini itu tidak, makanya nanti dia nanya apakah itu masih dalam kemungkinan menjadi kewajiban atau tidak. Kalau iya, dia akan mempertanyakan lagi kemungkinan arus sumber daya keluar kecil atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya berarti kita harus ungkap kewajiban kontingensi. Nah, kalau misalkan tadi kemungkinannya tidak ada kewajiban, maka kita tidak berbuat apapun. Nah, kalau misalkan kemungkinan sumber daya arus sumber daya keluarnya juga kecil, itu juga makanya tidak berbuat apapun juga. Nah, kalau misalkan ada estimasi yang andal tidak. Kalau misalkan tidak atau jarang, nah makanya dia hanya mengungkap kewajiban kontingensi saja. Selanjutnya adalah perubahan dan penggunaan provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik yang paling kini, jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. Lalu yang kedua, jika kewajiban diestimasi di diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman atau unwinding of the discount. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. Selanjutnya adalah kontrak memberatkan. Kontrak memberatkan adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut. Contohnya, jika entitas terkait dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi.
Hal ini tercatat pada PSAK 57 par 66. Kemudian kita akan membahas restrukturisasi. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah A. Lingkup kegiatan usaha atau entitas, B. Dan cara mengelola usaha tersebut. Contohnya yang pertama, penjualan atau penghentian suatu lini usaha. Yang kedua, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan ke negara atau kawasan lain. Yang ketiga, perubahan dalam struktur manajemen, misalnya menghilangkan suatu lini manajemen. Dan yang terakhir, reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan pada karakteristik dan fokus operasi entitas. Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal yang rinci dan menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi. Untuk lebih rincinya bisa dilihat pada PSAK 57 par 72. Provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi yang memenuhi kedua persyaratan berikut ini. Yang pertama, benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi dan tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung pada entitas. Oke, selanjutnya pertimbangan bukti-bukti yang tersedia. Yang pertama, besarnya kemungkinan bahwa kewajiban ini telah ada pada akhir periode pelaporan. Entitas mengakui provinsi jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan yang kedua, jika besar kemungkinannya bahwa kewajiban ini belum ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Yang ketiga, pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus yang keluar sumber dayanya kecil. Slide selanjutnya, kewajiban hukum timbul dari yang pertama, suatu kontrak atau secara eksplisit atau implisit. Yang kedua, peraturan perundang-undangan, atau yang ketiga, pelaksanaan produk hukum lainnya. Selanjutnya, kewajiban konstruktif. Yang pertama, itu berdasarkan praktik baku masa lalu. Yang kedua, menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawabnya tersebut. Selanjutnya, itu ada entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi dalam PSAK 57 par 27. Yang A itu kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa yang datang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Atau yang kedua, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena yang pertama, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Selanjutnya disebut sebagai sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban, atau yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara handal. Baik, sekarang saya masuk ke aset kontingensi. Jadi aset kontingensi ini merupakan kebalikan dari liabilitas kontingensi. Aset kontingensi sendiri ini adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Jadi intinya kontingensi ini adalah suatu yang belum pasti atau benar-benar bisa kita pastikan akan kita bayarkan, itu kalau liabilitas, atau akan kita terima kalau itu aset. Nah, kalau realisasi penghasilan sudah bisa dipastikan, maka aset tersebut bukan lagi aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset saja. Nah, jadi apabila aset kontingensi diungkapkan, maka harus dilakukan pengungkapan terkait dengan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontingensi dan estimasi dari dampak finansialnya. Nah, karena berdasarkan ketentuan PSAK 57 dan prinsip konservatif, maka aset kontingensi ini jarang diungkapkan dalam laporan keuangan karena kemungkinan kepastiannya itu kecil, maka perusahaan jarang mengungkapkan aset ataupun liabilitas kontingensi.
Baik, selanjutnya adalah pengukuran. Nah, di PSAK 57, menetapkan jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik, yaitu nilai ekspektasi pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini di akhir periode pelaporan, terdapat di paragraf 36. Kemudian yang kedua adalah resiko dan ketidakpastian, di mana secara khusus dalam mengukur provisi, PSAK 57 ini mensyaratkan suatu perusahaan harus mempertimbangkan berbagai resiko dan juga ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan kondisi ataupun keadaan, terdapat di paragraf 42. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kini. Kemudian mendiskonto provisi tersebut apabila ada dampak nilai waktu atau time value for money yang cukup material. Jadi jumlah provisi adalah nilai kini atau present value dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Jadi tadi kan kita gak tahu nih bakal ngeluarin berapa. Jadi kita buat nih ekspektasi, kemudian kita present value kan ke nilai sekarang, seperti itu. Nah, pengukuran selanjutnya adalah mempertimbangkan peristiwa masa depan seperti perubahan pada hukum dan juga teknologi, di mana terdapat bukti objektif yang memadai bahwa peristiwa masa depan tersebut itu akan terjadi. Nah, kemudian yang kelima ini adalah rencana pelepasan aset, di mana tidak mempertimbangkan keuntungan sehubungan dengan pelepasan aset. Jadi, walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi, namun kita tidak boleh mempertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Jadi, kalau aset tadi terkait dengan kewajiban, kita membayar ke orang lain atau pihak lain, maka walaupun aset tersebut nantinya akan dilepas, itu tidak bisa mempengaruhi atau tidak bisa kita pertimbangkan dalam perhitungan provisi. Oke, yang selanjutnya adalah penggantian. Nah, terkait dengan penggantian ini apabila biasanya perusahaan mengasuransikan suatu aset sehingga nantinya tidak menanggung sendiri semua dari kewajiban yang timbul atas peristiwa masa lalu yang diakibatkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, apabila suatu perusahaan ini mengharapkan penggantian sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi, misalnya melalui kontrak asuransi, santunan, atau garansi dari pemasok, maka perusahaan tuh harus mengakui penggantian pembayaran hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian itu pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Nah, namun jumlah yang diakui sebagai penggantian ini tidak boleh melebihi dari nilai provisi. Kemudian harus juga mengakui penggantian tersebut sebagai aset yang terpisah. Tapi dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang terkait dengan provisi bisa ditampilkan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai nilai penggantinya. Nah, baik itu semua terkait dengan penggantian. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan PSAK 57. Yang pertama, nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Kemudian, provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah provisi yang ada. Yang ketiga, jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama bersangkutan. Yang keempat, jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Yang kelima, peningkatan selama periode bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Selanjutnya, transisi dan tanggal efektif. Dampak diterapkannya PSAK ini pada tanggal efektifnya dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode PSAK ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Berlaku untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini dianjurkan. Yang terakhir yaitu perbedaan PSAK 57 yang saat ini dengan PSAK 57 yang lama. Yang pertama berkaitan dengan ruang lingkup.
PSAK 57 yang saat ini dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57 tahun 2000. Sedangkan pada PSAK 57 lama, kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari instrumen keuangan. Selanjutnya, pada PSAK 57 lama, instrumen keuangan termasuk garansi yang tidak dicatat dengan nilai wajar. Sedangkan pada PSAK 57 saat ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Selanjutnya, pada PSAK 57 lama, kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi entitas asuransi pemegang polis. PSAK 57 dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57 tahun 2000. Selanjutnya, poin kedua yang berkaitan dengan ketentuan transisi. Pada PSAK 57 yang lama, penjelasan ketentuan transisi untuk perubahan akuntansi tidak mengacu pada PSAK 25, sedangkan pada PSAK 57 dihilangkan. Yang terakhir yaitu lampiran. PSAK 57 saat ini terdapat contoh refund, sedangkan pada PSAK 57 yang lama tidak diatur hal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.